Guru penggerak daerah terpencil itu lahir sebagai salah satu inisiatif dari gugus tugas Papua untuk ikut memajukan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil ya di seluruh Indonesia, tetapi untuk tahap awal memang fokus intervensinya diberikan kepada Papua karena persoalannya tentu saja yang paling serius. Nah, gagasan pokoknya adalah sekali lagi untuk mempercepat kemajuan suatu wilayah, maka butuh SDM yang tangguh. Dan SDM itu harus dibangun dengan memperkuat pendidikan. Salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan di tanah Papua adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan secara umum di tanah Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah-wilayah di perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, ini adalah sebuah fakta di mana kondisinya berbanding terbalik. Di sana masih diliputi sekian banyak keterbatasan. Kita menemukan banyak sekolah yang katakanlah standarnya 6 ruang tetapi masih hanya 3 ruang. Itu pun kondisinya sudah hampir roboh. Nah, belum lagi kita menghitung jarak yang relatif jauh antara pusat pemukiman dengan fasilitas pendidikan. Nah, ini kondisi yang ekstrim terutama ditemukan di wilayah pegunungan tengah Papua. Nah, kondisi akses ini kemudian mempengaruhi aspek yang kedua dari kondisi pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan kualitas. Ini misalnya bisa dilihat dari bagaimana yang paling sederhana ya, kemampuan baca tulis siswa. Kita bisa mengatakan misalnya lulusan SD itu maksimal bisa disetarakan dengan katakanlah kualifikasi atau kualitas lulusan SD kelas 2 di Jawa. Lulusan SMP dengan kira-kira kelas 3 sampai kelas 4 SD di Jawa. Lulusan SMA itu dengan katakanlah lulusan SD di Jawa. Banyak sekali lulusan SMP bahkan dan sebagian bahkan perguruan tinggi yang kemampuan baca tulis mengeja itu masih relatif bermasalah. Persoalan tadi tentu menjadi referensi bagi pemerintah dan juga dalam hal ini pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat kepada pelayanan pendidikan yang baik. Hal-hal yang sudah dilakukan di pemerintah daerah di tanah Papua adalah terkait dengan membangun sarana prasarana pendidikan. Dari 2010 sampai dengan 2018, pemerintah daerah sudah membangun kurang lebih 28 sekolah dasar dan 6 SLTP. Ditambah lagi dengan 1 SMA dan 1 SMK. Di samping itu, pembangunan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini juga telah dikembangkan dengan membentuk PAUD maupun taman kanak-kanak. Gugus Tugas Papua berpandangan bahwa jika ingin membenahi sekaligus mempercepat pembangunan atau kemajuan di Papua, maka fokus utama dan terutama itu harus diletakkan pada sumber daya manusia. Nah, untuk pembenahan sumber daya manusia tentu saja bisa kita dekati dari 2 sektor utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tetapi kita melihat bahwa dari 2 sektor itu, pendidikan itu tetap yang paling pokok, paling penting, karena ini berkaitan dengan wawasan seseorang. Dan apalagi itu dikaitkan dengan realitas sekarang ini bahwa kondisi pendidikan Papua itu tidak saja terbelakang ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, tetapi juga bahkan ketika dibandingkan dengan sesama daerah di wilayah Papua. Walaupun kami akui bahwa hingga sampai saat ini masih sangat dibutuhkan, atau dengan kata lain masih terdapat keterbatasan tenaga guru di tanah Papua. Bisa dibayangkan di daerah-daerah pedalaman ada sekolah-sekolah SD yang gurunya hanya 2-3 orang gitu. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik?
Selama ini untuk membangun pendidikan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya termasuk juga pemerintah Provinsi Papua telah membangun kerjasama dengan gugus tugas Papua di dalam rangka memajukan pendidikan di Papua. Salah satu wujud nyata adalah penempatan guru di Kabupaten Intan Jaya yang disebar untuk 6 distrik. Mulai daripada distrik Sugapa, Itadipa, Homio, Biandoga, Wandai sampai dengan distrik Agisiga. Karena selama ini permasalahan pokok di dalam pendidikan di Intan Jaya adalah kurangnya guru, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Memang ada banyak daerah di Papua secara khusus yang mengalami persoalan dengan pendidikan, tetapi tidak semua daerah itu memiliki leadership yang cukup visioner, yang cukup cermat untuk melihat lalu memberi perhatian pada pentingnya pembenahan pendidikan. Nah, oleh karena itu, daerah-daerah kabupaten yang kepala daerahnya memiliki perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan, itulah yang menjadi fokus pertama dan utama yang dibantu oleh gugus tugas Papua. Seperti yang pertama dulu Kabupaten Puncak karena bupatinya, kemudian juga Kabupaten Intan Jaya karena bupatinya, lalu yang terakhir ini Kabupaten Mapi juga karena bupatinya. Kehadiran guru penggerak itu sebenarnya solusi sementara untuk mengisi sekaligus menambal persoalan tata kelola yang ditinggalkan oleh banyak daerah di Papua secara khusus, sehingga harapannya akselerasi pendidikan sesuai dengan janji banyak sekali daerah oleh kepala daerah tentu saja itu bisa segera diwujudkan.